Seolah minggu depan kami akan masuk bicara tentang prioritas untuk 2023. Kuah PPSN sebenarnya sudah selesai, tinggal programnya yang kita mau sinergikan antara Gubernur dengan kami, karena kami 85 anggota DPR. Dari Luraya ini ada 11. Itu dibagi di dalam 5 komisi. Tenaga pendidik mengeluhkan sarana prasarana sekolah di hadapan anggota DPRD Sulsel HMD. Duta Penaberlian.com melaporkan dari Kabupaten Luwu, anggota DPRD Provinsi Sulsel, Dr. Haji Usmarudin SEMM dari fraksi Amanat Nasional PAN melaksanakan kunjungan dapil anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 15 sampai 16 Oktober tahun 2022. Kunjungan dapil Kundapil HMD bertempat di SMA dan SMKN di Kabupaten Luwu yang berada di Kecamatan Bajol dan Kecamatan Bua. Sasaran kunjungan dapil yaitu SMAN 5 dan SMKN 11 Luwu. Sejumlah guru memberikan saran dan keluh kesah atas keadaan maupun kondisi yang dialami selama ini. Keluh kesah yang didengar langsung HMD. Apa yang kita ingin capai? Selalu dalam benak saya berpikir apa sebenarnya yang kita ingin capai. Apakah kita akan berbicara dengan kakak setiap hari apa dan sebagainya? Apakah mutu ini tidak perlu atau bagaimana lagi? Sehingga saya pemikiran saya Pak Anggota Dewan, kalau di kabupaten lain, di Parepare masih ada, di Pindrang masih ada, di Makassar masih ada, di Goa masih ada sekolah-sekolah seperti itu. Kenapa kita di Luwu tidak bisa memikirkan tentang merancang adanya sekolah yang menjadi pilot project, boarding school. Masalahnya di Luwu datanya memang masih sumber karena ada nih yang double, ada yang tidak dapat. Data yang saya pegang tadi itu 47.000 yang belum bisa tercover. Mungkin bahagian dari yang tidak masuk itu. Tapi secara teknis nanti kita lihat kalau memungkinkan misalnya kita sudah mendaftar yang lain dalam keluarga itu tertanggung. Nah, mungkin ada cara-caranya. Tapi saya optimis sebenarnya Luwu dan Palopo itu sudah bisa dalam waktu dekat kalau pemerintahnya kegiatan untuk melakukan komunikasi. Saya sudah pernah panggil waktu kali membahas anggaran Bapeda, bahkan wali kota Palopo hadir langsung ya. Kami sampai malam membahas. Kalau lu nggak ada orangnya datang itu tercover semua kesehatan kita. Lu ini paling mudah sebenarnya kalau ada rancangan yang baik dari pemerintah karena ada perusahaan. Di antaranya fasilitas ruang guru, pengangkatan tenaga honorer dan sebagainya. HMD menyampaikan dalam kunjungan dapil dalam 2 hari ini, insya Allah akan menyampaikan segala keluh kesah yang diterimanya akan disampaikan dalam setiap pembahasan di paripurna. Apalagi saya, HMD, berlatar belakang dari profesi sebagai tenaga pendidik sampai saat ini. Jadi sebagai tenaga pendidik harus memperjuangkan kelayakan generasi bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer, ujarnya. Lanjut HMD, juga menitip pesan kepada seluruh tenaga pendidik yang masih honorer, untuk terus bersabar dalam mengajar tanpa pamrih. Karena pengabdian Bapak Ibu akan mendapatkan setimpal di kemudian hari, atas jasa pengabdian yang tulus kepada siswa-siswi sebagai harapan bangsa dan negara, tuturnya. Demikianlah laporan reporter Muhammad Bahrun dari Kabupaten Luwu. Gaji nanti setelah terpenuhi gaji dan lain-lain itu dimanfaatkan untuk sarana prasarana. Bidang komisi kami selain pendidikan di sana ada kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu adalah hal ya urusan wajib yang melekat dalam pemerintah. Kalau bicara pendidikan dan kesehatan. Di komisi yang saya bilangi di komisi E itu juga mengurusi tentang sosial dan agama. Jadi bantuan-bantuan PKH itu juga masuk bagian. Insya Allah bulan depan saya reses di atas tanggal 10 saya akan kumpul PKH. Pelaksana. Kami dari SMK 8 Luwu, kurang lebih jaraknya dari Kota Palopo itu 60-70 kilo. Ya. Untuk anak-anak kelas 3 itu pergi satu, tidak punya perpustakaan. Yang menjadi esensial di sini guru kami yang berhonor per 3 bulan terima gaji, Pak. Namanya manusia itu, sedangkan PNS itu EPP-nya per bulan.
Kenapa? Karena sudah zamannya sekarang ini tidak sama zaman saya dulu. Kalau dipukul, orang tua tambah. Sekarang ini sudah pertemuan dari satu sosial. Makanya melalui kesempatan ini saya usulkan supaya ada perda untuk Provinsi Sulawesi Selatan, karena beberapa bulan lalu saya ikuti seminar 2 Mei, ada anggota DPR, orang tua itu ibu mengganggu guru-gurunya kalau anaknya dicuri saja, yang merasa keberatan. Nah, bagus kalau ada perda, selama anak tidak. Yang kedua, saya membawa amanah dari kepala sekolah. Tadi saya nitip pesan Pak kepada Bapak, mohon bantuan Pak sekiranya bisa sama paving block untuk parkiran. Dengan di belakang sekolah kami itu ada sekitaran 25 meter roboh pagarnya, dan pertama saya melihat pagar saya dibuat dari awal itu luasnya dia memberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung pada hari ini. Yang kami muliakan Bapak Kepala 11 dulu dari tahun 2007 sampai sekarang itu tidak pernah ada pembangunan ruang guru di sekolah kami. Jadi sejak dibangun 2007 tidak ada ruang gurunya. Jadi kami pindah-pindah terus, yang mana lagi bisa ditempati, ya situ lagi ruang kelas yang kami tempati. Tapi sampai pada hari ini tidak ada lagi ruang kelas yang bisa kami gunakan untuk kami jadikan ruang guru, karena sempit, bertumpuk di dalam, hampir tidak ada jalanan. Jadi dalam pertemuan ini harapan besar kami kepada Bapak Doktor, Kepala sekolah tadi. Ibu ini kepada Bapak, karena sudah beberapa kali, bukan cuma 1 kali 2 kali kasih masuk proposal Pak untuk dapatkan bantuan ruang guru ini, tapi sampai sekarang tidak pernah diberi entah. Mama yang kita hormati, kita muliakan Kepala Cabang Dinas ya 11 pelaksana tugas Cabang Dinas wilayah 11. Kemudian pengembangan sarana ibadah. Di sekolah kami Pak Edi terus terang kalau hari Jumat dan untuk kita belajar sampai sore. Sekolah kami katanya tidak cukup dengan anak-anak. Bahkan anak-anak itu sampai di luar kalau sholat Jumat. Jadi mungkin bisa dijadikan